Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Antisipasi banjir, pembuatan gorong-gorong di Nyunyai Rajabasa hampir selesai. Pengerjaan pemasangan box culvert drainase yang ada di Jalan Pagar Alam Rajabasa, Bandar Lampung sudah hampir selesai pengerjaannya. Berdasarkan pemantauan Tribun Lampung pada Sabtu pagi 2 Juli 2022, pengerjaan gorong-gorong dan pemasangan box culvert drainase untuk pelebaran saluran air sudah terpasang dan sudah hampir selesai. Tampak bekas pengerukan di jalan juga sudah diaspal ulang. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pengerukan gorong-gorong tersebut untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi saat hujan deras di kawasan itu. Bahkan persoalan banjir maupun genangan air yang kerap terjadi disikapi serius oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengungkap jika pemerintah kota sudah melakukan pelebaran gorong-gorong dan pengerukan sungai di sekitar daerah Nyunyai yang kerap terjadi banjir. Namun, sebagian drainase atau gorong-gorong di wilayah tersebut berada di jalan nasional maupun provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Pemkot Bandar Lampung sendiri menganggarkan sebesar 19,1 miliar rupiah untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Terlebih, perbaikan sistem drainase merupakan salah satu dari 10 program rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2023 yang disampaikan di Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD tahun 2023. Wali Kota juga meminta masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi, terlebih di badan sungai. Menurutnya hal tersebut harus menjadi pekerjaan rumah bagi aparat di kecamatan untuk menertibkan masyarakat. Berita selanjutnya, Provinsi Lampung nyaris zona merah PMK. Saat ini, Provinsi Lampung tercatat memiliki akumulasi kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK sebanyak 726 ternak. Terinci dari 673 sapi dan 53 ekor kambing. Jumlah itu adalah laporan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sampai hari ini, Sabtu 2 Juli 2022. Laporan tersebut Tribun Lampung himpun dari sumber siagapmk.id yang diakses pada hari yang sama. Adapun sebarannya terdapat di 5 kabupaten atau kota, yakni Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Metro. Sementara untuk kabupaten atau kota lainnya masih belum didapati adanya temuan hewan ternak dengan gejala PMK. Dari jumlah di atas, sebanyak 13 ekor ternak harus mati karena penyakit tersebut. Keseluruhan hewan yang mati berjenis sapi. Ternak yang kemudian dipotong bersyarat setelah terkonfirmasi PMK sebanyak 16. Terdiri dari 15 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dan untuk 376 ekor ternak dinyatakan sembuh dari PMK. Terdiri dari 324 sapi dan 52 ekor kambing. Sehingga sisa kasus PMK aktif di Lampung masih berjumlah 321 ekor ternak yang semuanya adalah sapi. Untuk sisa kasus PMK aktif di Lampung ada di 3 kabupaten atau kota, yakni Tulang Bawang, Mesuji, dan Metro. Dengan jumlah kasus tersebut, Lampung menjadi provinsi dengan zona density kasus PMK dengan warna orange gelap, di mana dijelaskan zona orange gelap memiliki kepadatan kasus aktif dengan rasio 250 hingga 500 kasus aktif PMK. Zona orange gelap menerangkan bahwa Lampung berada sedikit lebih rendah dari zona merah, namun tetap di atas keterangan zona orange standar.
Berdasarkan grafik yang disediakan, jumlah konfirmasi PMK dominan ditemukan pada akhir bulan Juni kemarin. Tren yang sama juga berlaku untuk kasus kematian hewan ternak akibat paparan PMK. Berita selanjutnya, komedian Abdel hadiri pembukaan kejuaraan tenis meja Selampung. Perkumpulan Tenis Meja atau PTN 31 menggelar opening ceremony Open Turnamen PTM 31 di Hall Tenis Meja by Sim TTC Kayu Manis, Kota Sepang, Bandar Lampung pada Sabtu 2 Juli 2022. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Yudi Hendra menyampaikan, kalau antusias peserta Open Turnamen 31 sangat luar biasa. Menurutnya, pada awal pihaknya menjadwalkan kegiatan turnamen tenis meja ini hanya 2 hari dari tanggal 2 hingga 3 Juli. Namun karena membludaknya peserta sehingga diperpanjang sampai 3 Juli 2022 besok. Sementara untuk pertandingan terdapat beberapa kategori, yakni kategori eksekutif, kategori KD, kategori single umum, dan kategori usia U95. Kegiatan tersebut juga menghadirkan komedian Abdel sebagai tamu spesial. Abdel mengaku bangga dapat memotivasi atlet tenis meja. Menurutnya, ia biasanya diundang sebagai stand-up komedian, tapi hari ini ia diundang ke Lampung untuk bermain tenis meja. Maka dari itu, Abdel berharap olahraga tenis meja jangan jalan di tempat. Sementara Faisal Jausal selaku pembina PTM 31 mengatakan, bila tenis meja merupakan olahraga menarik dan simpel. Selain itu, alatnya murah dan terjangkau. Bahkan olahraga ini sudah memasyarakat sampai ke desa-desa. Menurutnya, cabang olahraga ini dapat memotivasi para atlet dan diharapkan dapat membawa nama harum provinsi bahkan nama bangsa. Faisal berharap semoga di ajang PON nanti tenis meja dapat masuk menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. PLT Kadispora Provinsi Lampung Descatama Paksi Muda menyampaikan sambutan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Descatama mengaku gubernur bangga dengan dapat bertatap muka dengan para atlet tenis meja dan para pecinta olahraga yang sudah memasyarakat ini. Dalam kesempatan tersebut, bintang tamu Cing Abdel dan Yon Margiono sempat menjajal kemampuan bermain tenis meja dengan pembina PTM 31 Faisal Jausal dan Tubagus Rifaat. Berita selanjutnya, warga Keteguhan berpotensi terserang berbagai penyakit akibat limbah TPA Bakung. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Provinsi Lampung, Dr. Boy Zaklul Zaini, turut menyoroti persoalan limbah hitam yang berasal dari TPA Bakung di Kelurahan Keteguhan. Dr. Boy menyebut warga Kelurahan Keteguhan berpotensi terserang berbagai penyakit akibat limbah dari TPA Bakung. Menurut Dr. Boy, pada Sabtu 2 Juli 2022, air limbah TPA sudah pasti mengandung banyak penyakit yang bisa menyerang kesehatan. Ia menjelaskan, air limbah selain mencemari lingkungan, tapi juga akan langsung berdampak pada sumber air warga. Air limbah TPA akan masuk ke dalam resapan tanah hingga mencemari sumber air warga. Bukan hanya mencemarkan laut, kiri kanan rumah warga dan sumber air juga terganggu dan tidak bisa dikonsumsi. Selain itu, katanya lingkungan juga menjadi lingkungan yang tidak sehat. Dampak limbah hitam pekat terlebih saat meluap ketika banjir akan membuat lingkungan kumuh dan menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, pihak yang berwenang harus punya solusi untuk memperbaiki atau mengelola limbah supaya tidak dialirkan ke pemukiman warga. Dr. Boy mendorong upaya-upaya pemerintah untuk membuat pola hidup sehat bagi masyarakatnya, terlebih sumber air yang menjadi hal utama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Saat ini pesisir laut Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung yang menjadi muara limbah hitam pekat TPA Bakung jadi tempat anak-anak mencari kerang.
Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, sejumlah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar terlihat asik berjibaku dengan lumpur limbah hitam itu di pesisir laut. Sambil membawa ember, tangan mereka juga digunakan untuk mengaduk lumpur-lumpur hitam di pinggiran untuk mencari kerang. Lumpur hitam yang menumpuk di pesisir itu hampir selutut orang dewasa. Ketika air laut sedang pasang, sebagian dari anak-anak lain mulai mengambil pancing andalannya untuk memancing di sekitaran pesisir itu. Berita selanjutnya, Kapolda Lampung raih penghargaan Hugeng Awards 2022. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus menerima penghargaan Hugeng Awards 2022. Kapolda Lampung dianugerahi penghargaan polisi teladan dengan kategori polisi berintegritas atau polisi berintegrasi. Piala penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Detri Brata Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam 1 Juli 2022. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, selain Kapolda Lampung ada 2 polisi lainnya yang memperoleh penghargaan Hugeng Awards. Untuk kategori polisi berdedikasi yaitu Aibda Rohimah dan polisi inovatif Brigjen Eko Rudi Sudarto. Irjen Ahmad Wiyagus sendiri baru 2 hari serah terima jabatan dari Kapolda Gorontalo menjadi Kapolda Lampung. Ia merupakan mantan penggawa KPK. Menurut Pandra, Wiyagus dikenal sebagai sosok polisi yang anti suap dan tidak bisa dinego. Karena itulah Dewan Pakar akhirnya mendapuknya sebagai penerima Hugeng Awards 2022 kategori polisi berintegritas. Pandra menjelaskan, Dewan Pakar mulai memproses pencarian polisi teladan sejak 14 Maret hingga 9 Mei 2022. Pencarian dengan kriteria awal yang telah ditetapkan salah satunya adalah pengecekan rekam jejak di posko presisi Polri. Pada tahapan selanjutnya, kandidat yang lolos seleksi awal dibagi menjadi 3 kategori, yakni polisi berintegrasi, polisi inovatif, dan polisi berdedikasi. Dewan Pakar Hugeng Awards 2022 akhirnya memilih 3 penerima penghargaan tersebut. Pandra menambahkan, Hugeng Awards 2022 diberikan lewat proses diskusi panjang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga almarhum Jenderal Hugeng, Divisi Humas Mabes Polri, Posko Presisi Polri, hingga Dewan Pakar Hugeng Awards 2022. Diketahui dalam pemilihan tersebut yang jadi Dewan Pakar Hugeng Awards adalah Ketua Harian Kompolnas Irjen Beni Mamoto, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam. Berita selanjutnya, usai pandemi COVID-19, Lampung Kuliner Festival kembali digelar. Lampung Kuliner bekerja sama dengan GoPay mengadakan bazar kuliner berjudul Kuliner Lampung Festival bertajuk GoPay Night Market. Kuliner Lampung Festival diselenggarakan di halaman parkir belakang Ciplas Ramayana Robinson, Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Tepat pada hari Jumat 1 Juli 2022 kemarin, Kuliner Lampung bersama dengan pihak GoPay dan kepolisian secara resmi membuka gelaran festival kuliner. Prosesi pembukaan dilakukan dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan pita. Sebelum dibuka secara resmi, terlihat pengunjung sudah memadati arena bazar terlebih dahulu. Kegiatan Kuliner Lampung Festival diselenggarakan selama 10 hari, yakni terhitung dari tanggal 1 hingga 10 Juli 2022. Kuliner Lampung Festival mulai buka pada pukul 15 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurut Ali Jenes dari Kuliner Lampung, kegiatan yang sedang terselenggara ini merupakan kegiatan yang digelarnya. Brand ambasador tersebut mengatakan pada gelaran kali ini menghadirkan puluhan tenan dari berbagai daerah di Lampung. Bahkan pelaku UMKM dari Provinsi Jawa juga ada yang daftar.
Diinformasikan Ale, pada mulanya ada sekira 401 tenan yang mendaftar untuk ikut ambil dalam festival kuliner tersebut. Akibat lokasinya yang terbatas, maka para pelaku UMKM tersebut disortir kembali hingga menyisakan 60 tenan terpilih. Arena seluas kira setengah hektar tersebut penuh tenan yang sudah tersusun rapi. Jika ingin berbelanja kuliner, pengunjung wajib menggunakan dompet digital sebagai alat pembayarannya. Saat malam hari, terdapat acara hiburan yang dihadirkan berupa live music, DJ, modeling, kabaret, dan lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.